Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil salatu wassalam bina sa'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala syafil anbiya mursalin wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dan masih melanjutkan dalam pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'allim daripada Fadhilul Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari rahimahullah radhiyallahu ardana fa'ala bihi bi ulumihi bi saril awliya wassalihin bidaraini amin. Terakhir kita membahas tentang adabul alim di bab kelima sudah kita selesaikan, tentang adabul alim fi nafsihi, adab orang alim pada dirinya. Sekarang kita masuk kepada al-babus sadisu ila qala Syekh radhiyallahu anhu nafa'ana bih. Al-babus sadisu, adapun ini adalah bab ke-6. Fi adabil alimi, tentang adab-adab orang alim atau ulama, fi durusihi, yang dalam piro-piro pelajarannya alim. Idza azamal alimu, apabila berkehendak siapa orang alim itu ayathura, untuk menghadiri siapa alim majlis darsihi, majlis pelajarannya atau pembelajarannya. Yatatoharu, maka bersuci sapa alim minal hadasi, dari hadas. Bersuci siapa alim dari hadas. Wal khobati, dan bersuci dari kotoran atau najis. Wudu. Ya. Siwak, menjaga wudu, itu termasuk menolong daripada ilmu. Menjaga wudu. Wa yatanazzafu, dan bebersih diri. Wa yatatayyab, dan memakai wangian, mewangi-wangikan diri. Wa yalbasu ahsana thiyabih, dan memakai siapa alim ing ahsana thiyabi, akan paling bagusnya bajunya, al-laikoti, yang layak bagi dia. Baina ahli zamane, antara ahli zamannya. Qasidan, hale nyeco sapa alim, dalam keadaan menyengaja siapa alim itu bidzalika, dengan itu semua, lawan mengkono ya totohar dan seterusnya, kulihi, dengan itu semua menyengaja apa? Ta'zimal ilmi, menyengaja untuk mengagungkan ilmu yang dia ajarkan. Bukan supaya dilem sama orang, mau pakai rida, pakai ini. Niat mengagungkan ilmu. Begitulah yang dikatakan di Marokil Ubudiyah oleh Senawi Banten, mengutip dari perkataannya Abu Hanifah, Biru amaimakum, wahai ulama, besarkanlah imamah kalian dan lengan baju kalian. Ya, dulu lengan baju orang dulu itu ya memang lebar. Supaya apa? Supaya diagungkan ilmu. Bukan dia yang mencari pengagungan orang, tidak. Tapi dia mengagungkan ilmu. Ya otomatis orang bakal memuliakan dia, insyaallah ta'ala. Dengan berkat dia memuliakan ilmu. Watabjila syariati, dan menyengaja ing ta'zim al-ilmi, ing ngagungake ilmu, lan tabjil, lan menghormati, memuliakan syariah. Menghormati, itu diartikan menghormati, lan menghormati syariat. Wayanwi, dan berniat siapa alim tadi bita'limihi, dengan pengajarannya kelawan mulangi sapa alim iku at-taqarruba,
niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa nasyrul ilmi, niat ing nasyrul ilmi, niat ing nyebarake ilmu, menyebarkan ilmu. Asy-syarifi, yang mulia. Wa ihya adinil islami, niat nguripi agama Islam, menghidupkan agama Islam. Wa tablighu ahkamillahi ta'ala, niat akan menyampaikan ahkam, pira-pira hukumnya Allah Ta'ala. Yang maluhur siapa Allah Ta'ala? Allati tumina alaiha, yang dipercaya. Siapa alim itu? Alaiha, ingatase ahkam Allah tadi. Wa umira bibayaniha, dan diperintahkan siapa alim tadi untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Ta'ala. Wal izdiyada minal ilmi, dan niat supaya golek tambahan, mencari tambahan dari ilmu. Bizhari shawabi, dengan memunculkan kebenaran, menampakkan perkara yang benar. Waruju'i ilal haqqi, dan dengan merujuk kembali kepada kebenaran. Wal ijtima'ah, niat kumpul di majelis itu, di majelis ilmu tadi yang diajar, niat kumpul ala dzikrillahi ta'ala, atas zikrullah. Wassalama ala ikhwanihi, niat memberi salam kepada saudara-saudaranya al-muslimina yang muslim. Wa du'a ahli salafis solihina, niat mendoakan para pendahulu yang soleh, para salafus solih. Dan macam-macam niat yang lain dari niat-niat yang bagus. Ya, bukan hanya terbatas ini, kalau dia ada niat-niat bagus lain yang seperti itu, dia niatkan. Makin banyak niat, makin bagus. Karena innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu ada bin niat. Ada amal itu bergantung pada niat. Kualitas atau kuantitasnya. Kualitas niat berarti apa? Ya, kualitas keikhlasan niatnya. Pahalanya juga bergantung pada kualitas niatnya. Kuantitas apa kuantitas? Jumlah. Dia niat 1 dapatnya 1, niat 5 dapatnya 5, niat 10 dapatnya 10. Itu beliau Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu menghitung beberapa niat itu. Ya kan? Banyak niat. Niat apa? Hadir majelis ilmu, si alim tadi, ya ini juga bukan hanya si alim ya. Terutama lebih utama lagi oleh itu alim itu saja, apalagi para thalibul ilm. Niat mengajar apa? Pelajarannya dengan niat apa? Niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sebab ibadah mustahil tanpa ilmu. Niat apa? Menyampaikan hukum Allah. Kalau si alim mulang, ajar niat menyampaikan hukum-hukum Allah yang dia diutumina, dia diamanati akan hukum Allah itu, diperintahkan untuk menyampaikan ke masyarakat. Niat apa? Izdiat, niat supaya nambah ilmu. Karena dengan dia belajar itu mengajar, tambah ilmu. Yang sudah dipelajari makin ingat, yang belum dipelajari dia rujuk lagi sehingga nambah ilmu. Dan bahkan kata kita punya guru-guru ya, bahwa futuh pembukaan ilmu dengan mengajar itu jauh lebih besar yang didapat dengan mengajar ketimbang waktu belajar. Pembukaan ilmu. Jadi kita selalu niat kita di Fatihah itu supaya Allah yaftah alaina kalau ahbabina futuhal arifin. Semoga Allah membukakan bagi kita seperti Allah membukakan bagi orang arif billah. Hati-hatinya orang-orang yang arifin. Ya, menambah ilmu dengan apa? Menambahkan kebenaran, merujuk pada kebenaran. Kumpul atas zikrullah. Kumpul atas zikrullah. Sebab hadis yang dikatakan idza marartum bil jannah fartau, apabila kalian lewat kepada taman-taman surga maka mampirlah. Irtau. Makna irtau itu asalnya rota yartau, martaan itu hewan ternak, asal maknanya ya. Irtau itu makna aslinya hewan ternak kayak kambing dan sebagainya. Dapat rumput yang nikmat, dia akan menikmati
Rota ayat tahu itu tergembalakan dengan nikmat. Ibarat kambing itu digembalakan dengan nikmat. Fartau maksudnya betah-betah di majelis zikir itu. Seperti bertanya kambing ketika melihat padang gembalaan yang nyaman. Irtau, tapi biasa diartikan mampirlah. Idza marratum bi riyadil jannah fartau. Coba nanti cross check lagi di kamus Rota ayat tahu. Saya kalau bukan perpustakaan ini butuh kita lengkapi, cuma belum. Di kamus Arab-Arab itu supaya kamu ngerti artinya langsung. Kalau munawwir itu kan terjemahan, Pak. Kamus Arab-Arab, munawwir itu sudah lengkap. Cuma kan terjemahan bahasa Indonesia, kamu udah ngerti langsung arti bahasa, walaupun di sebelahnya itu kadang-kadang ada arti Arabnya ya. Munawwir di sebelah kalimatnya itu ada sinonim, muradif, persamaan kata dalam bahasa Arabnya. Cuma di kamus Arab-Arab itu lebih luas, sehingga kamu ngerti arti aslinya. Rota yang tahu apa. Saya belum lengkap itu saya suruh rujuk pada kamus Arab-Arab. Lisanul Arab, jadi komusnya Fairuz Abadi. Al-Qomus, judulnya Al-Qomus. Tahu, tidak mau tuh bila sejarah kalau kamu lewat di majelis-majelis taman-taman surga, mampirlah, biasa diartikan begitu. Biasa mubalik mengartikan tahu ini mampirlah. Makna sebetulnya itu tahu seperti yang saya jelaskan. Ini betah-betah no. Seperti kambing itu nyaman ketika dia berada di padang gembalanya. Tahu. Qalu, para sahabat bertanya, wa mariyatul jannah, apa yang dengan maksud kebun-kebun atau taman surga itu ya Rasul? Qala hilakuz zikri. Hilak cuma dari halqah, lingkaran-lingkaran, karena orang dulu duduknya melingkar. Hilakuz zikri jamak dari halqatun. Halqatani, hilakun, lingkaran-lingkaran zikir. Para tabi'in, Yahya bin Mu'adz dan sebagainya menafsirkan hilakuz zikri itu apa? Ai majlisul halali wal haram. Bukan cuma la ilaha illallah. Itu bagian dari hilakuz zikri. Tapi hilakuz zikri yang paling utama adalah majelis, di situ ada ilmu, itu hilakuz zikri yang paling utama. Karena ibadah bahkan zikir itu sendiri tanpa ilmu mustahil bisa sempurna, kan gitu. Adabnya zikir, apa yang boleh dizikiri, zikirnya Kanjeng Nabi itu gimana contohkan, dan seterusnya. Itu kan butuh ilmu. Jadi hilakuz zikri seperti, bukan saya yang menafsirkan. Para tabi'in menafsirkan hilakuz zikri itu majlisul halal wal haram. Itu maksudnya hilakuz zikri. Makanya beliau, Mbak Hasyim Asy'ari itu menulis di antara niat hadirnya seorang alim di majelis ilmunya itu apa? Ijtima' ala zikrillah, kumpul atas zikrullah. Karena hilakuz zikri ya majlisul haram termasuk hilakuz zikri. Makanya diniatkan ijtima' ala zikrillah. Salam untuk menebarkan salam. Bukan hanya orang alim keluar ke majelis ilmu, bahkan kita keluar kemanapun, keluar dari rumah kita, selain kita baca doa apa? Keluar kaki kiri, masuk kaki kanan, baca doa. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Allah nanti ada disebutkan sama Syekh Hasyim juga Asy'ari di situ, doa keluar rumah secara lengkap. Seperti juga disebutkan di Alat lil Banin jilid 3 itu doa keluar rumah. Silakan dirujuk di situ. Jilid 3 itu ada berjalan. Itu ada doa keluar rumah. Jadi bukan hanya orang alim, kita pun keluar dari rumah hendaknya menggunakan adab tadi. Keluar kaki kiri, baca doa keluar dari rumah, minimal kalau udah apa doa yang panjang, minimal bismillah ya amantu billah, tawakkalullah la haula wala quwwata billah. Kalau orang keluar baca doa itu, kata malaikat, kufita wa hudita. Kau sudah dicukupkan, kau sudah diberi petunjuk oleh Allah. Maka syaitan akan berkata, apa gunanya kita menggoda orang yang sudah dilindungi dan sudah dikasih petunjuk? Kalau orang baca doa itu keluar rumah. Baca doa tadi.
Nah, di sini beliau Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu menyebutkan ini dalam konteks keluarnya orang alim ke majelis ilmunya. Konteksnya kan begitu, konteksnya ini. Adabnya orang alim. Tapi ini juga bisa berlaku untuk umum. Keluar dari rumah, niat yang baik. Ya Allah, saya keluar rumah ini, saya niat nebarkan salam kalau ketemu orang. Ya Allah, saya keluar rumah ini niat kalau ada orang butuh tolong, saya tolong. Meskipun di jalan, yang kita niatkan itu tidak kita temui. Yang kita temukan, kita sudah dapat pahala niat yang banyak. Niat tak bayar ya, niatnya tak bayar, niat yang banyak. Ya pokoknya sepenting lah niat yo. Nak kelakon tak apa-apa, bukan gitu artinya niat. Mau keluar rumah, niat yang banyak. Saya niat keluar rumah ini, afsus salam, niat nebarkan salam. Saya niat keluar rumah ini, belajar, karena belajar bukan harus di bangku madrasah, pondok sekolah. Tapi belajar tuh, ngambil pelajaran apa yang dia lihat. Saya niat keluar rumah ini, nolong orang kalau ada yang butuh pertolongan. Saya niat keluar rumah ini, niat yang banyak. Sudah dicontohkan oleh beliau di sini, tentang niatnya seorang alim ketika dia keluar ke majelis ilmunya untuk mengajar. Idza kharaja min baitihi da'a bi du'a. Ya. Maka dikatakan oleh sebagian arifin billah, seorang itu tidak dapat sirnya ilmu kecuali kalau dia mengamalkan adab ini tadi. Kalau ilmu itu cuma sekedar informasi, Google itu paling alim. Semua informasi ada enggak? Banyak kan informasi ada di sini. Ilmu itu bukan sekedar tahu informasi, pengetahuan. Banyak kiai masyayikh dulu itu banyak orang-orang yang Masya Allah. Kenapa? Karena mereka mengamalkan adab-adab itu. Seorang kata Habib Ali Habsyi tidak mendapat rahasia asrar syariat sampai dia melakukan adab-adab syariat tadi. Baru dia akan dapat namanya sir, asrar, rahasia daripada syariat itu. Akibatnya kalau tidak dapat sir, tidak dapat rahasia syariat bagaimana? Ya sholat. Cuma ya gitu-gitu aja. Karena tidak diperhatikan adab-adab syariat. Kalau tidak gitu kan apa manfaatnya ngaji kan gitu. Tidur saja tidak usah ngaji kalau gitu. Apa manfaatnya kalau tidak ada bedanya? Orang awam juga sholat. Apa bedanya? Terus kalau nggak ada bedanya, terus apa tuasnya ngaji? Apa capeknya ngaji kalau tidak? Waliyadzubillah, tidak diamalkan. Tidak dapat apa-apa. Jadi sama orang yang tidak ngerti. Padahal Quran mengatakan ala yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti? Itu suatu pertanyaan yang tidak butuh jawaban atau jawabannya sudah jelas. Apakah sama orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti? Jelas jawabannya tidak sama antara yang ngerti dan yang tidak ngerti. Dan memang seharusnya tidak sama. Seharusnya tidak sama. Kok ada orang ngerti sama dengan orang yang tidak ngerti? Itu berarti ada yang konslet cari ilmu. Ya enggak? Jadi kan kalau sama saja, ya bukan kita merasa diri kita ujub dengan ini. Enggak, bukan itu. Artinya kalau sama dengan orang yang ya sami mawon ya. Terus apa tuasnya dia belajar? Wa idza kharaja min baitihi, apabila keluar siapa alim tadi min baitihi dari rumahnya si alim, da'a bidu'a, berdoa hendaknya, maka berdoa si alim dengan doa al-waridi yang datang dari kanjeng Nabi, diriwayatkan dari Rasulullah dari Nabi SAW. Apa? Wa itu Allahumma inni a'udzubika an adillah au udhallah au azillah au uzallah au azlimah au uzlamah au ajhalah au yujhala alayya azajaruk wa jalla tanauk wa la ilaha ghairuk. Tsumma yaqulu bismillah, kemudian dia berucap juga bismillahi amantu billah qasamtu billah tawakkaltu ala Allah wa tawakkaltu Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma tsabbit janani sampai wala haula quwwata billah, sampai titik itu la haula quwwata billah itu doa
ketika keluar dari rumah secara umum. Adapun tambahan Allahumma tsabbit janani wa adiril haqqa ala lisani, itu tambahan dari beliau atau dari sebagian itu yang apa? Penjumlah zikir Allah Ta'ala liyasil majlis tadris. Ya. Apa maknanya? Itu doanya. Ketika seorang alim itu keluar dari rumahnya, hendaknya dia membaca doa. Keluar dari rumah. Kalau naik kendaraan, baca doa. Naik kendaraan. Dan seluruh doa-doa itu. Doa berpakaian. Itu lihat doa-doa hari-harian itu. Walaupun kamu belum diajari di saya sudah kasih buku zakhirah. Bukannya risalah jamiah, kan ada dua. Satu risalah jamiah, satu zakhirah. Ya. Dua. Satu risalah yang dipelajari maghrib kemarin, saya suruh buka itu. Satu lagi zakhirah. Zakhirah itu isinya doa sehari. Hari itu tidak ada salahnya dihafalkan dikit-dikit untuk dipraktekkan. Paham? Itu doa hari-hari itu. Paham? Udah, coba ada tak kasih lagi. Zakhirah. Itu untuk pegangan. Buku dasar. Sebelum ke bidayah. Bidayatul hidayah. Ya kan? Bukan hanya doa ini, doa semua. Masuk kamar kecil, apa doanya keluar. Dan seterusnya. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada adillah. Saya menyesatkan orang. Au udhallah, atau saya disesatkan. Au azillah, atau saya terpeleset. Au uzallah, atau dipelesetkan orang. Au azlimah, atau saya menganiaya orang. Au uzlama, atau saya dianiaya, dizalimi oleh orang. Au ajhala, atau saya berbuat jahil. Au yujala alayya, atau dibuat jahil atas diri saya. Titik sampai di situ, itu az-zajaruk. Ada riwayat yang lain, ada tambahan az-zajaruka. Maha perkasa, perlindunganmu ya Allah. Wa jalla sanauka, dan maha agung apa pujianmu ya Allah. Wala ilaha ghairuk, dan tiada Tuhan sesembahan kecuali Engkau. Umayyakul, kemudian berucap juga dengan doa yang lain, ya juga termasuk doa keluar dari rumah. Bismillahi. Amantu billah, dengan nama Allah. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Wa tasawwuftu billah, saya gondelan, gandolan dengan Allah. Saya berpegangan pada Allah. Bertawakkaltu ala Allah, dan saya tawakal, berserah diri ala Allah, atas Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tiada daya untuk menghindar dari kemaksiatan dan tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma tsabbit janani, ya Allah teguhkanlah hati saya. Wa adiril haqqo, betul kalimatnya. Wa adiril haqqo ala lisani, dan putarkanlah kebenaran atas lesan saya. Keluarkanlah kebenaran melalui lesan saya. Yang terakhir ini khusus untuk mengajar. Kalau yang tadi sampai la haula wala quwwata billah itu doa keluar rumah secara umum. Wa yudimu zikrullah, dan hendaknya yudimu melanggengkan siapa alim tadi akan zikrullah, akan zikir kepada Allah Ta'ala. Ila ayyasila majlis tadris, hingga sampai siapa alim tadi ke majelis pengajaran. Doa keluar rumah, naik kendaraan, baca doa, zikir kepada Allah, terus sebisa mungkin dia terus dalam keadaan zikir kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditolong untuk itu, amin ya Rabbal. Wa idza wasala ilaih, apabila sampai dan hari kalian itu meko sopo alim ilaihi kepada majelisnya, yusallimu alal hadiri, apabila datang si alim kepada majelisnya, hendaknya yusallim, akan memberi salam siapa alim kepada yang hadir. Wa yajlisu mustaqbil kiblah, hendaknya duduk menghadap kiblah. In amkana, jika memungkinkan. Biwaqorin, dengan wakor,
dengan tenang, wibawa, wasakinatin anteng, tawadu'in, tawaduk, rendah hati, wa khusyu'in, khusyuk, tenang anggota badan, mutarabbi'an, halesilo, dalam keadaan bersila, au ghairu dzalika, atau selain itu, minal jilsatil hasanati. Itu bukan jalsah ya, tapi jilsah. Masdar nau, masih ingat masdar nau, masdar hayah, cara duduk. Kalau dibaca jalsah, jalsah justru jalsatan, jalsatan sekali duduk masdar marroh. Kalau jilsatan cara duduk, zamannya jilsat, cara-cara duduk yang hasanat, cara-cara duduk yang bagus. Makanya bukan dibaca jalasat. Kalau jalsatun, zamannya jalsat atau jalasat, piro-piro duduk. Jilsatil hasanah. Atau selain itu daripada cara duduk yang baik, bersila boleh, atau duduk seperti sholat, duduk seperti sholat. Itu Pak, iftirash. Jadi sholat kita. Atau tawarruk, seperti tasyahud akhir. Itu duduk-duduk yang baik. Itu bersila. Terus guru kita ya, Habib Husain bin Abdullah Segaf itu di Sek. Itu duduk, beliau sepuh kan, sepuh. Itu kalau majelis ihya, itu duduk kayak orang sholat itu, nggak berubah. Itu, sampai selesai. Beliau sepuh. Orang kan kadang duduk, bolak-balik. Radhiyallahu wardahum nafa'ana bihim. Duduk dengan duduk-duduk yang baik. Boleh sila, boleh tawarruk, iftirash, atau duduk yang baik. Waliyasun badanahu. Hendaknya menjaga dan becik ngerekso sapa alim. Itu ada sebagian artinya ya. Becik ngerekso sapa alim ing badanahu ing badane alim. Dan lebih bagus dan atau hendaknya menjaga siapa alim akan badannya alim aniz zahfi an makani, dari bergeser dari tempatnya. Wa yadaihi anil abati, dan menjaga sapa alim yadaihi kepada tangan lorone alim, dua tangannya orang alim, anil abati, dari bermain-main, wa tasbiki, dan tasbik, menyilang menyilangkan jari. Boleh atau ngapu rancangnya. Tasbih. Wa ainaihi, menjaga siapa alim akan kedua matanya, antafrikin nazari, dari memisah-misah pandangan, min ghairi hajah, tanpa ada keperluan. Wal yubaid minal mizahi, maka sosial dohik, hendaknya menjauh siapa alim dari gurauan dan banyak tertawa. Fa'inau yuqallilul haibata, sebab bergurau atau terlalu sering bergurau atau terlalu banyak tertawa itu yuqallilul haibata, menyedikitkan wibawa. Wa yusqitul hishmah, sama menggugurkan kehormatan atau wibawa. Yusqitul hishmata. Wala yudarisu waqta ju'in wa atshin syadidaini, dan janganlah mengajar atau tidak mengajar siapa alim di waktu sangat lapar, waktu lapar dan waktu haus yang sangat, au hamid, atau waktu sumpek, au ghadabin, atau waktu marah, au nu'asin, atau waktu ngantuk, au fi hali bardin mu'limin, atau dalam keadaan dingin yang menyakitkan, wa harin mus'ijin, atau panas yang mengganggu. Wa yajlisu barisan di jamil hadirin, dan duduk siapa alim itu dalam keadaan barisan, nampak kepada seluruh hadirin. Ada namanya mimbar, ada namanya supaya nampak
pada yang hadir. Wal yuwaqqir afadilahum. Atau waya jelas itu hendaknya juga. Usalimu. Kalau maktub ke waliyasun itu majzum semua berarti. Wala yudarris. Waya jelas berarti majzum semua ke sana. Wal yuwaqqir, hendaknya menghormati, mengagungkan siapa alim. Afadilahum, orang-orang yang utama di majelis itu. Bil ilmi, dengan ilmunya. Awis sinni, dengan umurnya. Awis solahi, atau karena kesolehannya. Awis syarafi, karena kemuliaannya. Ya. Yang menghormati juga orang yang dihormati. Ada orang alim juga dihormati juga. Ada orang yang lebih tua. Ada orang yang soleh. Ada orang keturunan orang yang mulia. Dihormati. Rasulullah itu begitu. Rasulullah beliau itu datang kabilah-kabilah. Beliau hormati ketua sukunya itu. Kepala-kepala kabilahnya itu beliau hormati. Bahkan beliau mengajari kaumnya untuk menghormati pemimpinnya. Seperti saat Mu'adz itu, ya, saat itu dia datang salah satu pemimpin Ansor, radhiyallahu anhu, itu Rasul menyuruh untuk bangun menyambut umu ila sayyidikum. Bangunlah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Ya. Adapun beliau sendiri melarang untuk berdiri karena beliau juga tidak suka disambut. Ya. Itu larangan itu kalau orang itu mengharap kalau orang lain berdiri untuk dia, itu tidak boleh. Tapi kalau orang itu ingin menghormati, itu tidak ada masalah. Buktinya apa ya tadi itu? Buktinya Rasulullah juga SAW menyuruh sahabat Ansor untuk memuliakan, menghormati pemimpinnya. Kalau memang itu dilarang, nggak mungkin Rasulullah SAW nyuruh. Yang tidak boleh itu minta dihormati. Baik dengan berdiri atau yang lain. Terus wayarfa'hum, dan hendaknya mengangkat itu. Maktub ke yuwaqqir, wal yuwaqqir, lamnya lam jazm ya, lamul amr. Wayarfa'hum, hendaknya mengangkat siapa orang alim. Mereka itu afadilahum tadi, ala hasabi taqdimihim, menurut atas dasar hasabi, menurut takdimihim, pendahuluan mereka fil imamati, dalam kepemimpinan sholat. Seperti hukumnya pada memilih imam yang alim dulu, yang banyak hafalan Quran. Sama-sama alim yang lebih tua dan seterusnya. Wa yatalattaf bil baqin, dan hendaknya yatalattaf, ngalus-ngalusi, berlemah lembut siapa alim bil baqina, dengan orang-orang sisanya yang lain. Wa yukrimhum, dan hendaknya memuliakan siapa alim mereka orang yang sisanya tadi, bi husnil kalami, dengan bagusnya pembicaraan, wa talaqatil wajhi, dan berserinya wajah, wa husni mazidil ihtirami, dan bagusnya tambahan ihtiram, bagusnya tambahan penghormatan. Bukan hanya orang mulia, tapi hadirin semua. Ya, hadirin semua itu juga dia hormati, dia berlemah lembut kepada yang hadir. Kenapa? Karena Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, apa Allah bilang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Waqfid janahaka, rendahkanlah janah. Janah itu kalau pada burung itu sayap. Pada manusia janah itu dua sisi tubuh. Waqfid janahaka maksudnya rendahkanlah tubuh, maksudnya rendah hatilah kamu ya Muhammad. Limanit taba'aka minal mu'minin, kepada orang yang mengikutimu dari kalangan orang mukmin. Itu perintah Rasulullah, perintah Allah kepada Rasulullah. Bagaimana kita? Wa yaqumu li akabiri al-Islam ala sabilil ikram, dan
berdiri seorang alim itu untuk akabir, pembesar, para pembesar ahli Islam, ala sabil ikram, atas jalan pemuliaan, itu karena memuliakan. Wa yaqabidu ilal hadirin, dan menoleh siapa orang alim tadi kepada hadirin yang hadir, iltifatan, kelawan iltifat, dengan penolehan yang kosoda, yang dia sengaja. Atau kosdan, itu mungkin Allah alam. Bisa juga mungkin Allah alam, tapi saya tidak berani memastikan kesalahan cetak. Kosdan, kalau kosdan itu berarti sedang-sedang, menyengaja atau sedang. Atau yang sedang. Bisa juga kosoda, berarti sifatnya isim fi'il madhi. Yang sedang-sedang atau sengaja. Bihasbil hajah, menurut keperluan. Sebenarnya orang si alim tadi menoleh pada hadirin menurut keperluan. Wa yakhusu man yukalimu, dan mengkhususkan siapa alim kepada man, kepada orang yang yukalimu, yang mengajak bicara siapa man kepada alim, au yas'aluhu, atau orang yang bertanya siapa man tadi kepada alim, bimazidil tifatin ilaih, dengan pertambahan menoleh kepadanya, kepada man tadi, wa ikbalin alaih, dan tambahan ikbal, penghadapan alaih kepada man, orang yang tanya tadi. Wa ikana shaghiran, senajan meskipun ada man tadi itu anak kecil atau orang kecil, awadian atau orang asor, orang yang rendah. Fa inna tarka dzalika, sebab sesungguhnya meninggalkan hal itu iltifatan dan seterusnya dari min af'alil mutakabbirin, termasuk perbuatan-perbuatannya orang-orang yang sombong. Hendaknya dia memandang lebih, menoleh lebih kepada orang yang bertanya, menunjukkan perhatian dia pada orang yang bertanya. Meskipun yang nanya itu orang yang asor atau orang yang kecil mungkin. Karena kalau tidak gitu berarti dia naudzubillah menunjukkan ada sifat takabur, sombongan. Wa yuqaddimu ala syuru', dan hendaknya mendahulukan atas syuru', atas memulai ditadrisi, dalam tadris qira'ata syai'in min kitabillahi azza wa jalla, membaca sedikit dari kitab Allah, tabarukan wa tayammunan, untuk mengambil berkah, dan tayammun nyala berkah. Wa yad'u akibal qira'ah li nafsil hadir, dan berdoa siapa alim akibal qira'ah, setelah membaca Quran itu untuk dirinya si alim, dan untuk orang yang hadir, dan untuk sairil muslimin, seluruh orang muslim, wali waqifi makanihi, dan untuk orang yang mewakafkan tempatnya, hingga nabi madrasatin mauqufah, jika ada pada madrasah yang diwakafkan, aunawi atau sebangsanya, jazaan, karena membalas bihusni fi'lihi, atas bagusnya perbuatannya si wakif, bertahsilan di qasdihi, karena menghasilkan tujuannya si wakif, sumayasta'idu billah, kemudian isti'adzah billahi, dengan nama Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, yusamillah ta'ala, kemudian basmalah, menyebut nama Allah ta'ala, yahmaduh, bertahmid, memuji Allah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian bersolawat pada Nabi, yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan sahabatnya, wa yataraddu an a'immatil muslimin, dan mendoakan ridha radhiyallahu an kepada imam-imam kaum muslimin. Kalau menyebut para imam radhiyallahu anhu, menyebut para ulama terutama sahabat, mendoakan mereka, harapan kita dapat berkahnya mereka. Karena kita cuma mengandalkan ilmu zahir, nggak ada barokah asrar dari Allah Ta'ala, mustahil. Kalau cuma mengandalkan belajar secara zahir. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. اللهم يا ربنا لا ربنا أننا نبدأ ربنا وأننا أسرفنا
نال الله شرفنا وتب علينا توبة توصل كل أوبة صلى على مرتي أمين الروحات واغفر والدينا ربي مولودنا الآل والمال وسائر الخلال وكل ذي أحب أو جيرة أو صح المسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل زول صلى وسلم ربي لأن الأنبي وآله وصحبه زاد خصيصه الحمد لله بالبدء والثناء ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا وقنا فقنا لنا وقرابة لنا في ديننا فالقدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما تقتضي قولا فعلا كرما سكر كل آلالا دائما وغير أجيها علماء وغب البيت كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وغير برضا منك العيون واقضي لنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب بالنشر شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك وجمع يسار برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل مخالف أمرك عصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونؤمن بما يصفون سلام المرسلين الحمد لله أسرار الفاتحة.